Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Hari ini kita masih membahas tentang persamaan kuadrat. Kalau sebelumnya persamaan kuadrat yang dibahas itu mengenai metode untuk mencari akarnya, sekarang persamaan kuadrat yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis dan sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Kemarin kan akarnya tuh, cara nyari akarnya. Sekarang kita cari tahu akar yang sudah kita cari itu jenis dan sifatnya itu seperti apa sih? Nah, sebelumnya kan dalam metode untuk mencari akar persamaan kuadrat itu ada 3, dengan menggunakan metode faktorisasi, rumus, dan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, untuk metode rumus yang digunakan ini ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, dimana B kuadrat min 4AC itu adalah nama lain dari D. Nah, jadi si B kuadrat min 4AC itu adalah nama lain dari D. Apa sih D? D itu disebut diskriminan. Jadi diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini nanti akan digunakan untuk menentukan jenis dari akar persamaan kuadrat. Nah, lalu jenis akar persamaan kuadrat itu apa aja? Yang pertama, ketika D-nya lebih dari 0, berarti positif ya. Ketika D-nya positif, maka ada 2 kondisi. Yang pertama untuk D kuadrat sempurna. Maksudnya kuadrat sempurna itu kayak gini. Jadi misalkan setelah kita cari D-nya ternyata ketemu 25. Oh, 25 itu kan bisa kita kuadratkan menjadi 5 pangkat 2. Nah, itu yang dimaksud dengan kuadrat sempurna. Maka akarnya itu real, berlainan, dan rasional. Sementara kalau D-nya bukan kuadrat sempurna, misalkan hasilnya 17. 17 itu kan sulit kita ubah menjadi bentuk kuadrat. Nah, maka bentuk akarnya nanti real, berlainan, dan irasional. Jadi bedanya cuma di rasional sama irasionalnya aja. Terus kondisi yang kedua, kalau D-nya sama dengan 0. Gimana nih kalau D-nya sama dengan 0? Nah, itu artinya real dan sama. Jadi ketika D-nya sama dengan 0, maka akarnya itu termasuk ke dalam bilangan real dan sama. Sama di sini kembar. Nah, persamaan kuadrat itu kan akarnya ada 2, ada X1, ada X2. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, berarti X1-nya, misalkan X1-nya 2, maka X2-nya juga 2. Atau misalkan X1-nya itu 5, maka X2-nya juga 5. Jadi, real dan sama di sini kembar ya, dua-duanya sama si X-nya itu. Kemudian, gimana kalau D-nya kurang dari 0? Berarti itu negatif kan? Nah, itu jenis akarnya tidak real atau imajiner. Jadi kayak gitu ya. Jadi intinya kalau D lebih dari 0 atau positif, akarnya itu real dan berlainan. Berlainan itu beda-beda. Misalkan X1-nya 3, X2-nya 4. Kayak gitu. Yang membedakan nanti real berlainannya irasional atau irasional. Ketika D-nya sama dengan 0, akarnya sama, masih real, akarnya real, tapi kembar. Kalau D-nya kurang dari 0, itu tidak real atau imajiner. Nah, sekarang ke sifatnya. Ada hasil jumlah. Nah, hasil jumlah itu kan persamaan kuadrat itu akarnya ada 2 ya. Berarti ketika akarnya dijumlahkan, nah X1 tambah X2 itu, X1 itu akar yang pertama, X2 itu akar yang kedua. Maka hasilnya itu min B per A. Kemudian hasil kalinya itu X1, ketika hasil kalinya dikalikan itu sama dengan C per A. Misal nih kalian nyari akar dari persamaan kuadrat, dapat X1-nya 3, X2-nya 4. Maka hasil jumlahnya 3 tambah 4. 3 tambah 4 itu 7. 7 itu sama dengan min B per A. Nah, hasil kali juga sama. Nah, itu untuk jenis dan sifat akar persamaan kuadrat. Sekarang ini untuk contoh soalnya. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Soal nomor 1 itu katanya tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat berikut.
Yang A itu X kuadrat tambah 2X dikurangi 8. Ingat, kalau kita mau menentukan jenis akar, maka gunakan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nanti cari si D-nya itu kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, tapi sebelum ke sini kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, dari persamaan kuadrat ini diperoleh A-nya itu sama dengan 1. Ini kan A itu koefisien dari X kuadrat. Terus B-nya itu sama dengan 2. C-nya sama dengan negatif 8. Nah, baru seudah A-nya, B-nya, juga C-nya ketemu, kita masukkan ke rumus. D-nya itu kan B kuadrat min 4AC. B-nya 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 4 dikurangi A-nya itu 1, maaf ada iklan, dikali C-nya itu negatif 8. Berarti ini 4. Negatif 4 kali 1 itu negatif 4. Negatif 4 kali negatif 8. Negatif kali negatif jadi positif ya. Positif 32. Jadi hasilnya 36. Nah, ternyata 36 itu kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 0. Nah, 36 itu lebih dari 0. Berarti si D-nya lebih dari 0. Dengan 36 itu adalah kuadrat sempurna, atau bisa kita ubah menjadi 6 kuadrat. Nah, berarti jenis akarnya gimana? Kalau dia lebih dari 0 kemudian kuadrat sempurna. Berarti di sini jenis akarnya itu real, berlainan, dan rasional. Kayak gitu. Nah, sekarang yang B. Yang B 4X kuadrat dikurangi 4X tambah 1. Berarti kita tentukan dulu A, B, C-nya. Di sini ketemu A-nya 4, B-nya min 4, C-nya sama dengan 1. Berarti D-nya kita pakai rumus yang ini lagi. B kuadrat, ini B-nya min 4 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya itu 4 ya, dikali C-nya itu 1. Negatif 4 pangkat 2 itu 16 dikurangi 4 kali 4 16. Berarti hasilnya 0. Nah, berarti dari sini diketahui kalau D-nya itu sama dengan 0. Nah, gimana jenis akar yang D-nya sama dengan 0? Berarti dia jenis akarnya real dan kembar atau sama. Kayak gitu. 1C 2X kuadrat dikurangi 3X tambah 5 sama dengan 0. Tentukan lagi. Berarti dari sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan 5. Kita masukkan ke rumus D ini. Berarti D-nya sama dengan B kuadrat, ini B-nya, min 3 kuadrat, min 4, A-nya 2, C-nya 5. Min 3 pangkat 2, artinya 9 ya, dikurangi 4 kali 2 kali 5, 4 kali 2 8, 8 kali 5 40. Berarti 9 dikurangi 40 itu sama dengan negatif 31. Nah, negatif itu artinya kurang dari 0 kan? Berarti D-nya kurang dari 0. Nah, gimana jenis akar yang D-nya kurang dari 0? Jenis akarnya imajiner. Nah, kayak gitu. Kemudian yang 1D, 2X kuadrat tambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, sama ya.
A-nya itu 2, B-nya itu 1, C-nya itu min 2. Kita masukkan ke sini. B kuadrat berarti ini ya, 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 A, C-nya min 2. Berarti 1 kuadrat itu artinya 1, negatif kali negatif positif, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti ini hasilnya 17. Karena D-nya 17, berarti D-nya otomatis lebih dari 0. Tapi 17 itu tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk kuadrat. Kayak tadi 36 bisa kita ubah jadi 6 pangkat 2. Kalau 17 nggak bisa. Berarti di sini jenis akarnya real, berlainan, karena lebih dari 0 ya. Berlainan, dan ini karena tidak bisa diubah jadi kuadrat sempurna maka irasional. Nah, itu untuk contoh-contoh soal dari jenis akar. Sekarang ke nomor 2. Nomor 2 katanya jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 2 sama dengan 0. Tentukan nilai dari yang pertama itu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, langkah pertama kita tentukan A, B, C-nya dulu selalu ya. Berarti di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, kemudian C-nya sama dengan min 2. Baru kita kerjakan yang ini. Nah, cara mengerjakan ini, hasil dari ini nih, langkah pertama kita ubah dulu bentuk si X1 kuadrat sama X2 kuadrat ini. Nah, ini kalau mau diubah, ini dikurangi 2X1 kali X2. Loh, kok bisa? Nah, ini nih ya, kalau kita urai X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Jadi kita manipulasi bentuk ini atau kita ubah bentuk ini, tapi kita tidak mengubah soalnya. Nah, ini kalau kita mau kuadratkan, ini kan jadi X1 tambah X2, X1 tambah X2 dikurangi 2X1 kali X2. Nah, ini kita kalikan satu-satu, ulangi, berarti X1 kali X1, X1 kuadrat, X1 kali X2 itu X1 kali X2, ini juga sama, X1 kali X2, X2 kali X2 itu X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Nah, sekarang ini kan ada X1 kuadrat, ini X2 kuadrat. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, ini dan ini kalau dijumlahkan jadi 2X1 kali X2. Kemudian ini ada dikurangi 2X1 kali X2. Ini kan akan habis ya. Jadi sisanya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, jadi nama lain dari bentuk ini, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu adalah X1 tambah X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 kali X2. Atau setelah ini kita ubah, maka nah, ingat ya, ada rumus tadi jumlah dan selisih. Di sini tadi lupa ya, jumlah dan selisihnya nggak dimasukin dulu. Udah, kita masukin dulu di sini. Dari soal ini diketahui kalau X1 tambah X2 itu sama dengan min B per
A. Min B-nya itu min 2. B-nya itu min 2 per A. A-nya itu 1. Berarti negatif kali negatif positif. 2 bagi 1 itu 2. Jadi X1 tambah X2 itu nilainya 2. Nah, sekarang kalau perkaliannya X1 kali X2 itu artinya kan C per A. Maka kita masukkan aja. C-nya itu min 2 per 1. Berarti min 2. Nah, sekarang untuk mencari nilai ini kita tinggal masukin X1 tambah X2 kuadrat. Kita udah tahu X1 tambah X2 itu nilainya adalah 2. Berarti 2 kuadrat dikurangi 2 X1 kali X2 itu kita udah tahu nilainya min 2. Berarti ini kan artinya kali ya, min 2. Jadi hasilnya 2 kali 2 4. Negatif kali negatif positif. Positif 2. Jadi 6. Ini ada yang salah ya. Min 2 kali min 2 itu 4 maksudnya. Jadi ini adalah 8 kayak gitu. Nah, sekarang yang B. Yang B itu X2 per X1 tambah X1 per X2. Berarti langkah pertama kita sederhanakan. Ini karena ini pecahan, kita samakan penyebutnya. Nah, samakan penyebutnya cukup dikalikan aja X1 kali X2. Jadi kalau kalian ketemu variabel-variabel kayak gini, untuk menyamakan penyebutnya tinggal langsung aja ditulis semua variabel yang ada di sini. Nah, kayak biasa kalau untuk pecahan itu kan ini bagi ini kali ini, atau si penyebut ini dibagi bawah kali atas. X1 kali X2 bagi X1. Nih. X1 kali X2 bagi X1 berarti itu X2 kan? Ini di sini ya. X1 kali X2 dibagi X1 itu hasilnya X2. Kemudian X2 kali X2 itu X2 kuadrat. Lalu X1 X2 dibagi X2 itu hasilnya X1. X1 kali X1 X1 kuadrat. Nah, ini ingat dari soal yang A bisa kita ubah ke dalam bentuk X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Jadi kayak gini ya. X1 kali X2. Nah, sekarang tinggal masukin angkanya. X1 tambah X2 ini 2. Dikurangi 2 dikali X1 kali X2 ini min 2 per X1 kali X2 itu min 2. Jadi hasilnya 2 kali 2 pangkat 2 4. Negatif kali negatif positif 8, jadi tambah 4. Tahu ya tadi hasilnya 8 dari soal nomor 1. Jadi hasilnya 8 per min 2 adalah min 4. Sekarang yang C ini soalnya ya. X1 dikurangi 3 dikali X2 dikurangi 3. Angka pertama sama, kita kerjakan dulu ininya. Bentukan, pokoknya cara ngerjain yang kayak gini tuh kalian ubah si bentuk-bentuk soal ini jadi bentuk X1 tambah X2 atau X1 kali X2. Kenapa? Biar bisa substitusi langsung dari sini. Nah, ini bisa kita kali pelangi ya. Berarti di sini X1 kali X2. Nah, ini ya. Kemudian X1 kali min 3 itu min 3X1. Min 3 kali X2 itu min 3X2. Min 3 kali min 3 itu positif 9. Nah, ini X1 kali X2. Ini bisa kita faktor. Karena ini sama-sama min 3, ini sama-sama min 3, berarti min 3 ini bisa kita simpan di luar. Yang di dalam tinggal X1 tambah X2 tambah 9. Emang bisa. Nah, untuk membuktikan ini bisa atau enggak, kalikan aja. Min 3 kali X1 min 3X1. Min 3 kali X2 min 3X2.
Nah, karena ini bentuknya udah X1 kali X2, X1 tambah X2. Tinggal substitusi ke sini. X1 kali X2 itu min 2 dikurangi 3 kali X1 tambah X2 itu 2 tambah 9. Berarti di sini min 2 dikurangi 3 kali 2 6 tambah 9. Min 2 min 6 min 8 tambah 9 berarti 1 hasilnya. Nah, itulah materi persamaan kuadrat seputar jenis dan sifat dari akar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.